I herald your end. Galactus. What is that? Are we safe? I don't know. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai apa harapanku sebagai fans Marvel untuk menonton filmnya The Fantastic Four First Steps MCU kali ini ya. Karena lagi-lagi film ini akan segera tayang di tanggal 23 Juli tahun 2025 di seluruh bioskop di Indonesia coy. Woo! Oke, akhirnya MCU akan segera bangkit di MCU fase ke-6 di era Multiverse Saga yang satu ini coy. Yang dimana film ini akan menjadi sebuah start awal untuk proyeknya Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars sebagai penutup untuk era MCU Multiverse Saga ini ya. Yang dimana semua multiverse Marvel akan hancur berantakan akibat peristiwa incursion yang terjadi pada MCU Multiverse Saga yang satu ini cuy. Yang dimana hal ini akan lanjut kepada proyeknya MCU Mutant Saga sebagai bentuk soft reboot untuk Marvel Cinematic Universe ke depannya cuy. Oke, woo, gokil sih. Oke, di sini gue udah menambahkan sebuah 3 poin utama. Oke, 3 poin utama mengenai harapanku untuk project The Fantastic Four First Steps ini ya. Yang pertama, gue pengen adanya sebuah chemistry keluarga superhero yang paling deket banget. Wow, jadi ya seperti yang kalian tahu pada film ini, para castnya udah bertamu bintang coy. Ada si Pedro Pascal, ada Vanessa Kirby, ada Joseph Quinn, sampai kepada Eborn Moss Backrack. Yang dimana gue sebagai fans MCU, gue pengen melihat bagaimanakah chemistry antara mereka satu sama lain sebagai keluarga superhero yang paling gokil di komik Marvelnya coy. Karena dalam segi bentuk official teasernya, official trailernya, bahkan official clipnya, semuanya untuk menampilkan bagaimanakah chemistry mereka sebagai the family of superhero ya. Karena kita udah melihat hal seperti itu sejak tahun 2005 sampai kepada tahun 2015 ya, dan itu semua chemistry-nya mantep coy. Oke, jadi ya bisa gua pastikan mengenai film ini karena udah semua bertamu bintang, bahkan semua cast itu adalah cast yang mahal. Jadi ya gue pengen tahu bagaimanakah chemistry-nya, bagaimanakah kekeluargaannya, bahkan mereka akan mencapai titik klimaksnya ketika mereka sebagai the family of superhero akan menghadapi Galactus yang semakin meneror satu Earth 828 yang satu ini cuy. Woo, gokil sih. Maka tadi itu ya gue pengen tahu bagaimana chemistry mereka, dan juga gue pengen tahu bagaimanakah MCU yang sebenarnya untuk menghadapi sebuah plot cerita yang sangat grounded yang satu ini cuy. Oke, wow, jadi ya bisa gue katakan mengenai film ini ya mengangkat sebuah tema multiverse saga dan juga mengangkat sebuah plot grounded di era Earth 828 yang berbeda jauh dari Earth 616 MCU. Oke, jadi ya seperti yang kalian tahu bahwa di film ini akan mengangkat sebuah universe alternatif yang berbeda dari Earth 616 MCU, yang dimana mereka di endingnya akan tembus ke Earth 616 ketika mereka untuk menghadapi ancaman Galactus yang semakin menjadi-jadi cuy. Wow, gokil sih. Oke lah ya, gua tunggu bagaimanakah hasilnya, dan semoga aja mengenai film ini ya mereka juga akan upgrade kostumnya, karena kostum di film ini juga wow gokil men. Udah pakai sweater, dan seperti kalian ya gue tuh pakai kostumnya si Johnny Storm karena combine warnanya adalah putih dan juga biru, gokil dan juga kece parah. Semua kostum mengenai film anggota Fantastic Four versi MCU yang satu ini cuy. Wow, gokil sih. Oke ya, jadi ya semoga aja mengenai film ini mereka bisa membuatkan sebuah berbagai macam kostum alternatif seperti pada versi komiknya cuy. Mantap cuy. Jadi ya ini film juga kayak udah kayak komik akurat banget sih. Oke lah ya, mantap. Yang kedua, gue pengen melihat bagaimanakah dunia kosmik MCU yang jauh lebih luas, karena mereka semua akan menghadapi ancaman Galactus yang semakin mengerikan cuy. Wow, yang dimana aktornya itu adalah Ralph Evans, yang dimana itu adalah aktor yang punya suara seperti bass babak, suara dengan bass dan juga mengerikan cuy. Dan bahkan gue kenal dia pertama kali di filmnya The First Omen sebagai seorang pendeta di film itu, dan sekarang di film ini dia akan menjadi tokoh antagonis yang paling mengerikan untuk versi Marvel Cinematic Universe yang satu ini cuy ya. Karena Galactus coy, ayolah, Galactus ini merupakan sebuah film superhero yang paling gokil dan juga paling mengerikan serta bisa mengancam keselamatan satu universe sekalipun cuy.
pemakan planet gila. Wow, Galactus, the Eater of Planets. Wow, gokil sih. Makanya gue sebagai fans MCU, gue pengen tahu bagaimana Galactus sebagai villain di film ini akan menjadi sebuah film yang begitu ikonik dan juga penuh dengan intimidasi. Karena maaf men, ketika pas gue lihat di filmnya Thunderbolts, bahkan di filmnya Quantum Mania, bahkan di Multiverse of Madness, ancaman villain itu kayak cuma biasa aja cuy, kurang mengancam dan juga kurang mengintimidasi. Nah, semoga aja di film ini ya mengenai pertama Galactusnya, bagaimanakah penampilannya sebagai The Eater of Planet, semoga saja hasilnya juga akan semakin jauh lebih menegangkan dan juga jauh lebih mengintimidasi. Karena cuy, kalau filmnya udah serem, berarti plot cerita juga pasti bakal jauh lebih oke kan. Nah, seperti cuy, karena lagi-lagi cuy, tokoh antagonis merupakan sebuah formula utama dalam sebuah pembentukan sebuah film. Oke, jadi kalau villainnya oke, berarti semua hero-heronya bahkan semua plotnya juga pasti akan oke cuy. Makanya gue sebagai fans MCU, gue betul-betul mengharapkan bagaimanakah kemunculan Galactus ke versi film Fantastic Four First Steps yang satu ini cuy. Apalagi cuy, gue pas ketika melihat dia tuh jalan ke kota New York dengan tubuh besarnya, bahkan ketika dia akan menghadapi Fantastic Four ketika berada di pesawat pribadinya cuy, yang dimana hal itu udah pernah ada di TV spot yang sebelumnya cuy. Wow, gokil sih. Gue pengen tahu bagaimana armornya, gue pengen tahu bagaimana kostumnya, dan gue pengen mendengarkan bagaimana suara Galactus ke versi film Fantastic Four First Steps yang satu ini cuy. Karena suaranya adalah suara yang paling gua tunggu di film ini cuy. Wow, gokil sih, Galactus akhirnya tampil cuy. Wah, gokil sih, gila. Ini akan menimbulkan sebuah tema cosmic MCU yang akan jauh lebih luas. Oke, jauh lebih luas dan juga jauh lebih menegangkan. Mantap cuy. Wah, gua tunggu sih. After the credits in it, and it's me in a car park being quite unsavory, and that originally was in the first series, and we had a meeting carry over, and I said I want that scene that was from the first series, so that came into the second one. Which yang ketiga, gue pengen melihat bagaimanakah pertamakan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom di bagian post credit scene-nya. Karena seperti kalian tahu ya bahwa di filmnya Fantastic Four ini tiba-tiba dari pihak insidernya mereka udah membocorkan sebuah plot cerita untuk film Fantastic Four First Steps yang satu ini, yang katanya di bagian post credit scene-nya katanya akan menghadirkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom yang tiba-tiba dia akhirnya berhasil menculik Franklin Richards dari pelukan Sue Storm di bagian post credit scene-nya cuy. Woo! Gue pengen tahu bagaimanakah hasilnya, dan gue pengen tahu bagaimanakah coba untuk Dr. Doom ke versi film yang satu ini cuy. Apa komik akurat atau justru Doom ini udah pakai jubah putihnya seperti pada komiknya Secret Wars tahun 2015 cuy. Jadi well, gue udah lihat bagaimanakah plot leak-nya, dan gue pengen tahu bagaimanakah penamakan si RDJ ketika dia memerankan tokoh Victor Von Doom di versi MCU sebelum beralih kepada proyeknya Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. Karena ini sebuah film pertama untuk project ke MCU Multiverse Saga sampai kepada mode kehancurannya di tema utama di filmnya Doomsday nanti ya. Karena lagi-lagi Dr. Doom-nya itu berasal dari Earth 828 ini yang resmi akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan kita udah mendapatkan sebuah foto bocorannya yang dimana terlihat sini ya bahwa si Pedro Pascal dan juga semua para kru-krunya di MCU ini ya, mereka lagi foto bersama dan sebelahnya itu ada orang yang pegang sebuah bir tapi wajahnya di blur total cuy. Apakah jangan-jangan orang ini adalah Robert Downey Jr.? Wow, gokil sih. Gue pengen tahu bagaimana hasilnya, dan semoga aja mengenai penamakan si Victor Von Doom ini ya akan jauh lebih mengerikan dan juga jauh lebih mengintimidasi. Karena Victor Von Doom yang paling gue kenal itu versinya tahun 2005 yang diperankan oleh aktor mendiang Julian McMahon. Oke, jadi ya bisa gue pastikan mengenai film ini untuk RDJ-nya akan jauh lebih brutal dan akan jauh lebih mengintimidasi. Karena gue tuh udah pernah lihat dia sebagai orang jahat di filmnya Oppenheimer kemarin, yang dimana itu merupakan sebuah role jahat sebagai tokoh antagonis yang jauh lebih eksplisit dan juga jauh lebih mengerikan cuy. Maka dari itu mengenai RDJ ini ya, semoga aja mengenai bagaimana peran sebagai orang gila, sebagai orang yang haus akan kekuasaan mengenai multiverse Marvel. Gue pengen tahu hal itu akan diperankan oleh sekelas RDJ yang dimana dia sebagai Tony Stark aja di versi MCU udah betul-betul gokil banget sih. Dan sekarang dia berperan sebagai tokoh variannya
tokoh dari multiverse lain, yang dimana dia adalah Victor Von Doom, orang paling jahat dan juga orang paling berkuasa atas multiverse Marvel yang satu ini cuy. Woo! Gokil sih, anjir lah, Dr. Doom akan muncul ke versi film ini katanya. Oke, lagi-lagi katanya cuy ya. Jadi ya well, gue sebagai fans MCU juga jangan terlalu expect tinggi, tapi ya gue udah prepared sih, karena semoga aja mengenai film ini akan dibawa kepada projectnya Avengers Doomsday sebagai bentuk sebuah project kehancuran multiverse Marvel yang sebenarnya. Dan juga para tim Fantastic Four juga akan tembus kepada Earth 616, yang dimana hal itu udah bocor duluan di post creditsnya film Thunderbolts kemarin, yang dimana mereka menghadirkan pesawatnya Marvel One untuk tim Fantastic Four yang siap terjun ke Earth 616. Waduh, oke lah ya. Jadi ya so far mengenai film ini, itu sebuah 3 poin utama yang aku lihat di filmnya Fantastic Four First Steps yang satu ini sebagai bentuk pembukaan MCU fase ke-6 di era Multiverse Saga. Woo! Gokil ya, mantap, mantap, mantap. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian, tujuh harapan kalian mengenai filmnya Fantastic Four First Steps yang satu ini. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.